Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore, dan tentunya terima kasih Anda masih menyaksikan kami melalui RRI Net. Namun sebelum tentunya kita akan mengupas satu tema yang sangat menarik sore hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat sore juga ya bagi saudara-saudara kita yang ada di Labuan Banten dan Kepulauan Seribu melalui FM 88,8 MHz. Dan sore hari ini tentunya kita akan mengulas sesuatu yang sangat menarik, yakni metode relaksasi of powerless healing deep relaxation bersama penemunya sendiri, yakni Bapak Dr. Andreas FK, SIK, MM, CMPP, dan masih banyak lagi ya. Kalau sampai subuh itu nggak semuanya bisa disebutin begitu ya. Selamat sore Pak Andreas. Selamat sore Pak Budi. Iya. Bagaimana? Sehat ya? Sangat sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Ya. Dan nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih kita bisa menyembuhkan diri sendiri dengan metode relaksasi of powerless ini ya, power of powerless ya, healing deep relaxation. Dan nanti kita juga akan bincang-bincang dengan Mbak Lista Hurustiati SHMH yang merupakan sekjen dari Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, kemudian Mas Radityo Egi Pratama yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina HIPMI Bekasi, dan Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dafni. Dan tentunya kita tadi kan sudah prolog nih Pak Andreas ya, bahwa kita bisa menyembuhkan diri sendiri, apalagi sekarang terkait wabah COVID-19 ya, di mana banyak orang panik, kemudian banyak orang yang kadang-kadang tidak punya percaya diri juga, meskipun kita tetap harus waspada, tetapi ketika memang angka itu terus meningkat ya di seluruh dunia, lebih dari 183 negara yang sudah terinfeksi wabah ini begitu ya, sehingga kalau melihat dari metode relaksasi power of powerless healing deep relaxation ini bagaimana nih Pak Andreas? Ya, baik. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal yang terjadi sehubungan dengan wabah ini itu kita dari dalam diri kita sendiri itu sebenarnya bisa mengatasinya. Baik kita lihat dari unsur secara psikisnya, juga melalui metode power of powerless healing deep relaxation ini, itu bisa ke arah penyembuhannya itu sendiri. Jadi ada dua sebenarnya, bisa mencegah atau menyembuhkan, tergantung nanti pasiennya atau klien kita biasa sebut itu seperti apa. Kalau mencegah itu berarti kita bisa meningkatkan imunitas kita, begitu ya? Sangat bisa. Kalau imunitas kita naik berarti kita terhindar dari berbagai ancaman virus, bakteri ya, kemudian jamur dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang memang bisa menggerogoti tubuh dan jiwa kita pastinya ya. Dan benar. Tentunya nggak hanya ke penyakit fisik tapi juga penyakit jiwa ya. Apapun ya, misalnya bahkan orang gila pun masih bisa. Iya. Kalau ketawa-ketawa sendiri gila nggak nih? Happy ya. Nah itu nanti kita akan bincang-bincang ya bagaimana teknisnya. Betul. Begitu ya. Karena untuk kita bisa deep gitu ya relaxation-nya ini kan tentunya ada beberapa tahap yang harus dilewati ya. Tetapi sebelum nanti kita ke arah sana nih Pak Andreas ya, boleh nggak sih, ini udah berapa lama ditemukan ya, kemudian kan Pak Andreas ini penemunya sendiri nih metode ini, ya kan, power of powerless ini, kemudian sudah diimplementasikan ke mana saja begitu ya. Nanti pasti akan membuat pendengar dan pemirsa RRI Net ini penasaran, sehingga harus tahu gimana tahap demi tahapnya, langkah-langkahnya di dalam teknisnya nanti ya untuk penyembuhan diri sendiri. Silakan. Baik. Jadi hal yang menarik di sini adalah sebenarnya kita semua manusia dimanapun itu berada sudah ada. Apa yang sudah ada? Talentanya sebenarnya. Jadi seseorang yang dilahirkan itu pada dasarnya dia sudah punya, sudah bisa. Nah, hal ini saya katakan punya energi yang memang bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Memang, tapi kan orang tidak tahu, tidak sadar. Nah, sebenarnya pada saat itu saya menemukan ini pada saat usia 8 tahun. Wow.
Jadi bisa dibayangkan. Jadi 10 tahun yang lalu ya kira-kira ya? Sekarang kan 18. Sekarang 52. Nah, kirain sekarang usia 8 tahun itu jadi dalam hati, dalam keadaan jatuh gitu ya istilahnya, kayak wah udah luar biasa lah. Karena pada saat itu kan saya ketemu bapak saya, tiba-tiba saya harus ikut bapak. Dia bilang kalau kamu tidak ikut saya, kamu nggak dapat warisan. Nah pada saat itu seorang anak kecil sebenarnya kan nggak tahu kan warisan itu apa. Saya langsung drop karena dibilang tidak. Nah makanya kalau anak kecil tuh nggak boleh dibilang tidak. Begitu ya. Pasti drop. Semakin dibilang tidak, mungkin semakin dia melakukan itu juga kalau di lain kasus begitu. Iya, jadi sebaiknya diucapkan kata-kata yang positif. Seperti misalnya, kalau memang tidak boleh, jangan bilang tidak. Misalnya diganti dengan apa? Kalau kamu melakukan ini, itu kan apa namanya akan menyakiti atau apa? Istilahnya dibuanglah kata-kata tidak. Jadi jangan negatif sentences ya. Betul. Nah, pada saat itu, pada saat hati saya begitu down, nah tiba-tiba kayak ada semacam power dari dalam diri. Jadi power ini mengatakan jangan khawatir, ya nanti kamu akan mendapatkan warisan yang jauh lebih hebat lagi. Nah pada saat itu akhirnya tenang lagi. Jadi, kita nggak tahu lagi, lupa gitu ya. Nah sehingga pada saat usia 40 tahun, saat itu saya terpuruk, sakit dan lain-lain. Nah tiba-tiba yang terjadi adalah pada saat itu juga kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa kamu tuh ada power gitu dari dalam diri. Iya, jadi 32 tahun hang tuh ya? Karena nggak tahu. Karena tidak menyadari. Dan tidak menyadari. Tidak digali. Nah akhirnya saya ingat, oh iya ya, pada saat usia 8 tahun dulu, saya dikasih tahu nih, diperingati, ayo pakai power dari dalam diri. Nah pada saat itu akhirnya ya saya meminta. Nah, jadi pada saat meminta, luar biasa, terjadilah hal-hal yang di luar pikiran, logika manusia. Nah, itu caranya adalah kita menerapi diri sendiri. Nah, pada saat itu teknik yang saya pakai karena dengarnya dari suara dari dalam hati, ya saya pegang. Hati saya, dada saya pegang, lalu saya bilang, Tuhan berikanlah, saya ingin ini, gitu. Nah, pada saat itu, ya udah di luar logika lagi, terjadi lagi. Hal-hal yang apa yang kita minta. Jadi pertama tahapannya harus ikhlas begitu ya. Pasti. Menyerahkan semuanya kepada Sang Pencipta begitu ya. Kemudian setelah kita ikhlas semuanya, baru kita minta begitu ya. Dan itu bisa terjadi. Nah, cuma pada dasarnya namanya juga manusia, selalu lupa, selalu nggak sadar. Nah akhirnya pada saat itu terjadilah peristiwa yang membuat saya akhirnya ingat kembali, yaitu pada saat itu tiba-tiba saya sesak nafas. Sesak nafas luar biasa, jantung kayak sakit gitu dan lain-lain. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit pada saat itu, ke MMC kalau nggak salah, Kuningan. Dibawa waktu itu oleh karyawan saya. Itu saya sudah tertidur di mobil, udah nggak bisa. Artinya tertidur bukan tertidur ini, tapi ngegeletak. Dan pada saat itu saya disambungkan dengan oksigen. Nah, di rumah sakit pada saat itu diperiksa apa semua, lalu dokter memberikan obat banyak sekali. Mungkin ada 10 obat jantung atau apa. Nah, pada saat itu, pada saat obat sudah ditebus, tiba-tiba ada suara lagi dari dalam hati. Nah, suara di dalam hati itu yang menjadi luar biasa adalah berbunyi kurang lebih, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Akhirnya saya minta, Tuhan berikanlah saya kesembuhan. Dan anehnya pada saat itu, yang tadi yang sesak napas dan lain-lain hilang. Obat saya buang. Baik, jadi bisa disimpulkan sedikit gitu ya, bahwa semuanya bersumber dari diri kita sendiri sebenarnya. Kesembuhan ya. Baik, ini perbincangannya semakin seru ya, tetapi kita harus break sejenak nih untuk mendengarkan lagu yang cantik biar kita lebih semangat, lebih happy ya. Andreas ya. Baiklah, pendengar 91,2 FM dan juga pemirsa RRI Net, jangan kemana-mana karena setelah lagu berikut ini kita akan kembali dibincang-bincang di Lintas Jakarta Sore. Tetaplah bersama kami. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi.
Kami di Lintas Jakarta Sore, dan tentunya terima kasih Anda masih menyaksikan kami melalui RRI.net. Masih juga bersama tamu kita. Kita kan sekarang memang sedang bekerja sama, saling support, saling mendoakan, saling memberikan informasi, saling menguatkan mengenai wabah COVID-19 ya, di mana memang selalu meningkat begitu ya. Kita sudah 400-an hari ini, dan yang meninggal juga sudah lebih dari 35 begitu ya. Terakhir sih tercatat 38 begitu, dan saya nggak tahu hari ini mungkin sudah ada peningkatan atau bagaimana. Nah ini Mbak Lisa melihat fenomena ini bagaimana nih Mbak, sebagai seorang sekjen komunitas Ibu Cerdas Indonesia dan juga aktivis dan juga lawyer, banyak sekali deh yang memang Mbak Lisa get involved gitu ya, actively in society. Bagaimana Mbak? Iya. Jadi memang suasana kali ini ya, ya saya sebelumnya juga mengucapkan turut berduka untuk semua keluarga yang memang yang sudah terjangkit, dan juga memang karena hal tersebut, karena terjangkitnya virus tersebut hingga meninggal dunia. Saya juga turut berduka cita sangat dalam, dan saya juga turut prihatin dan berbelasungkawa untuk semua keluarganya. Ini memang musibah dan bencana dunia, bukan hanya di negara kita saja, tentunya juga bukan di daerah kita saja, tapi ini dihadapi oleh sekian juta manusia di 168 ya secara negara ya. Lebih dari 183 countries. Iya. Jadi memang ini yang sangat luar biasa yang harus kita hadapi, dan memang harus bukan kita lawan, tetapi kita memang harus berjuang untuk ini. Perjuangannya itu ya, itu tadi kita harus mengikuti instruksi yang memang ahlinya sudah memberikan arahan. Kalau kita memang tidak perlu harus keluar rumah, kalau memang tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting, selain memang tim medis yang memang berjuang di garda depan tentunya, karena bagaimanapun mereka inilah yang akan berjibaku untuk menuntaskan, menyelesaikan, dan juga mengobati semua yang terkena gejala virus ini kan, virus corona ini. Jadi sebisa mungkin kita sebagai warga juga harus mentaati aturan-aturan itu, karena bagaimanapun kita harus berpikir, seandainya kita yang memang sudah terjangkit, kita tidak boleh kan menularkan itu ke orang lain. Jadi jangan hanya berpikir takdir semua itu sudah digariskan oleh Allah. Mau bagaimanapun toh memang kita akan mati itu pasti kan. Tapi bagaimana caranya ya, ini yang harus kita sama-sama cermati semua tentunya. Karena bagaimanapun kalau memang ternyata virus itu yang sangat luar biasa bisa menularkan kepada orang lain, kita jangan pernah berpikir kita akan tertular. Tapi bagaimana kita berpikir pada saat kita bertemu dengan orang, bersalaman dengan orang, berkomunikasi dengan orang secara langsung. Itu kita yang sudah terkena, kita menularkan ke orang lain, entah kepada keluarga kita sendiri, tetangga kita, maupun juga komunitas. Makanya kita memang harus betul-betul mencermati, menjaga ini. Dan bagaimanapun juga tadi Mas Ibu sudah sampaikan, saya juga manusia biasa, meskipun sebagai aktivis, yang memang saya juga greget gitu, saya tidak bisa, saya tetap aja harus turun, tetap harus melalui WA group, melalui media sosial, kita share berita-berita yang memang itu fakta dan memang ada sumber yang jelas, yang pasti, bukan hanya sekedar men-share berita yang tidak ada kepastiannya, tidak ada pasti sumbernya. Termasuk juga yang dinamakan virus corona itu, COVID-19 itu seperti apa dan bagaimana menjangkitnya terhadap sesama manusia. Nah ini yang penting yang harus diedukasi kepada masyarakat semua, bukan hanya sekedar men-share berita yang tidak ada kepastian dan juga tidak ada sumber yang bisa dipercaya, itu aja mungkin. Dan setiap hari Mbak Lisa juga sosialisasi ya ke tengah masyarakat ya, bagaimana menyadarkan mereka juga ketika membersihkan tangan, mungkin etika bermasker dan lain sebagainya, begitu ya Mbak ya? Yang terutama yang utama saya adalah menyampaikan itu keluarga saya dulu, terutama ke anak-anak yang ada di rumah, termasuk staf yang ada di kantor, staf yang ada di tempat usaha yang saya kelola. Nah dari mereka ini semua saya berikan edukasi bagaimana menjaga diri, termasuk juga saya sampaikan juga kepada
pelanggan ataupun masyarakat, tetangga, termasuk juga komunitas, termasuk juga di masyarakat warga setempat, suami berdinas, dan juga termasuk di lingkungan terdekat kita di sini. Melalui media sosial, melalui secara langsung, hanya mungkin beberapa orang saya ketemu, kita tetap menjaga jarak, melindungi diri kita, selalu ada siapkan sabun cuci tangan, selalu siapkan hand sanitizer kalau yang memang sudah punya. Dan yang paling utama, saya pertama kali dapat hand sanitizer, jadi saya tanya dulu keluarga, tidak punya belum? Waduh, nggak bisa, susah nyari. Jadi saya satu hari itu keliling ke keluarga, saya kasih ini satu-satu. Juga teman-teman tetangga yang memang belum ada. Termasuk masker sekarang kita memang agak susah. Saya kebetulan sebelumnya pernah ada membeli masker dan saya kebetulan ada menyimpan beberapa box. Waktu itu kita dalam rangka bakti sosial untuk korban banjir sebetulnya ya. Kita sempat beli juga, sempat ada ketinggal satu box waktu itu, dan ternyata itu urgensi banget gitu loh saat ini. Jadi saya lihat masih ada, ya udah saya langsung bagikan lagi itu kan. Jadi dan sekarang juga udah mahal begitu ya. Dan sekarang luar biasa harganya itu. Harganya udah luar biasa. Saya juga nggak tahu. Saya berharap sih pemerintah bisa mengendalikan harga masker, harga hand sanitizer, dan juga yang lain yang memang dibutuhkan masyarakat pada saat ini. Dan tentunya masih mudah untuk ditemui di pasaran begitu ya Mbak? Ya, betul. Ini udah mahal, susah ditemuin. Iya. Baik, Mbak Lista, di studio juga ada Dr. Andreas, FKSIKMM CMPP, penemu metode relaksasi Power of Powerless Healing Deep Relaxation. Mungkin ingin bertegur sapa, Pak Andreas? Selamat sore Mbak Lisa. Sore, Dok. Iya, jadi ada metode relaksasi sekarang, Power of Powerless, yang dibangkitkan oleh tubuh kita sendiri, oleh jiwa kita sendiri untuk mengobati atau meningkatkan imunitas, begitu Mbak Lista? Oh iya, gimana? Iya, Pak Andreas. Betul, jadi terima kasih Pak Puji. Jadi istilahnya ini adalah Power of Powerless Healing Deep Relaxation, yaitu adalah suatu penyembuhan dari dalam diri kita sendiri, yaitu dengan cara mengeluarkan hormon endorfin. Jadi suatu hormon yang berasal memang dari dalam tubuh yang dapat menyehatkan, menyembuhkan, bahkan membuat pikiran kita menjadi tenang dan hati kita menjadi damai. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kaitannya dengan yang terjangkit virus COVID-19 ini gimana sih, Dok? Ya, jadi ini dia yang ingin disampaikan. Memang saat ini kan masyarakat begitu khawatir, cemas dan lain-lain. Mereka memborong apa yang ada kayak masker. Kejadian seperti ini begitu banyak yang sudah melewati, yang sudah menghadapi, yang pada akhirnya juga dipanggil yang kuasa. Ya saat itu juga kita harus siap segalanya, karena bagaimanapun itu tadi kita semua ini kan titipan. Jadi apapun yang terjadi di hadapan kita nanti ya harus kita hadapi. Apalagi tadi saya juga pasti saya akan dengar sampai selesai nanti apa yang dipaparkan oleh Dr. Andreas, karena bagaimanapun ini juga penting untuk saya sampaikan juga nanti kepada warga masyarakat yang lain, keluarga saya, teman-teman saya, dan komunitas saya juga. Saya harus sampaikan juga nanti bagaimana menghadapi ini semua supaya kita juga tetap bisa menjalani aktivitasnya, terutama ibadah kita tetap dijalani gitu aja. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lista Hurustiati SHMH, Sekjen Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Selamat sore, salam untuk keluarga tercinta, dan selamat berakhir pekan Mbak Lista. Dan tentunya setelah lagu berikut ini kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Lintas Jakarta Sore. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.
91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore, dan terima kasih Anda masih menyaksikan kami tentunya melalui RRI Net. Dan kembali kami akan menyapa saudara-saudara kita yang berada di Labuan Banten dan juga Kepulauan Seribu yang dapat menikmati siaran kami melalui FM 88,8 MHz. Masih bersama Pak Andreas mengenai Power of Powerless ya. Metode Deep Healing Relaxation ini tentunya kita semua sekarang bekerja sama, saling mendukung, saling mendoakan, kemudian saling berbagi informasi mengenai bagaimana kita mencegah atau supaya kita tidak lebih menyebarkan ya, tidak ada penyebaran wabah COVID-19 yang lebih meningkat di kemudian hari. Memang wabah COVID-19 saat ini telah menjadi perhatian di dunia termasuk di Indonesia, dan menanggapi hal ini Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Promosi Kesehatan Kemenkes RI mengadakan kegiatan kolaborasi dengan dunia usaha lewat gerakan sekolah bersih sebagai tujuan untuk edukasi kepada lingkungan sekolah mengenai pentingnya kebersihan diri dan pencegahan penyebaran kuman dengan cara cuci tangan pakai sabun ya. Acara yang diadakan pertengahan Maret 2020 di 5 sekolah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, Mas Egi, ini masih terkait COVID-19 nih. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan nih dari sisi seorang Radityo Egi Pratama? Ya, kita ngelihat gini, fenomena COVID-19 ini akan ada dua peran yang ada di diri kita. Iya. Yang pertama itu kita jadi carrier atau kita jadi victim kan gitu. Jadi suspek lah. Nah, kalau kita sebenarnya solusinya ya satu sih, kita harus bisa menjaga diri kita sih, isolasi diri kita di rumah supaya kita nggak terjangkit ataupun kita menularkan virus ini ke orang lain. Iya. Nah, itu apa saja yang sudah dilakukan nih terkait hal tersebut, Mas Egi? Ya, jadi yang pertama untuk diri pribadi sendiri, saya pasti isolasi diri di rumah, bisa mengurangi interaksi, bukan kita nggak mau silaturahmi sama orang, tapi kita mengurangi interaksi kita ketemu dengan orang lain. Iya. Tentu itu yang pertama. Yang kedua, kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, kita konsumsi banyak vitamin, makanan-makanan yang bergizi dan sehat tentunya itu. Lalu yang ketiga juga sebisa mungkin kita menjaga kebersihan diri kita dengan mencuci tangan sesering mungkin. Terus kita juga mengganti sesering mungkin lah, kita mengganti pakaian kita yang habis kita pakai untuk ketemu atau keluar gitu. Iya. Nah, ini sebagai Ketua Dewan Pembina HIPMI, ini kan juga pastinya banyak sekali aktivitas ya terkait bagaimana untuk saling bekerja sama dengan komunitas atau lembaga lainnya di dalam ikut tidak menyebarnya begitu ya COVID-19 ini. Nah, apa yang sudah dilakukan nih, Mas Egi? Kemarin beberapa kegiatan, kurang lebih kita ada 2 kegiatan sosial dengan teman-teman HIPMI, tidak hanya dengan HIPMI Bekasi ya. Iya. Kemudian juga HIPMI dengan HIPMI yang ada di Sukabumi dan HIPMI yang di Kota Bandung. Kita melakukan kegiatan pembagian masker dan hand sanitizer, salah satu yang berkumpul. Iya. Jadi kita untuk mengedukasi juga masyarakat bagaimana kita bisa ngejaga diri dan juga ngejaga orang-orang ada di sekitar kita. Jadi pembagian masker dan hand sanitizer itu kan juga sudah langka di pasaran ya. Ini apakah HIPMI juga bisa memberikan satu masukan begitu untuk pemerintah? Ya tentu kita sebagai salah satu organisasi pengusaha dengan adanya wabah COVID ini kan pasti ada dampak. Iya. Nah, untuk pemerintah ini juga harus bisa memberikan satu solusi. Hal yang paling simpel sebenarnya bagaimana kita bisa, pemerintah ini memberikan edukasi dini, edukasi yang bisa dijalankan setiap pribadi orang-orang, orang per orang. Contohnya ini, misalkan kita yang merasa diri kita sehat, tapi belum tentu kita negatif terpapar COVID-19, bisa juga kita sebagai carrier kan. Betul, iya. Dan nantinya malah lebih berefek kepada saudara atau keluarga kita yang memang stamina tubuhnya sangat rentan begitu ya, Mas Egi ya? Betul. Nah, paling hal yang bisa dilakukan pasti kan dari pemerintah tuh melakukan isolasi di rumah. Tapi hal itu akan berefek secara langsung terhadap kegiatan ekonomi. Betul, iya. Nah, kalau saya tadi sempat berdiskusi dengan beberapa teman-teman, hal yang salah satu yang bisa didorong pemerintah itu apa sih obat paling mudah yang bisa didapat oleh setiap individu gitu. Contoh apakah dari sisi multivitamin apa yang perlu dikonsumsi. Kemudian yang kedua mungkin kalau dari
ramuan atau obat-obat herbal apa sih yang bisa dikonsumsi untuk mencegah ataupun mengobati, setidaknya mengurangi efek dari pencemaran dari virus COVID-19 ini. Itu akan lebih mudah dilakukan untuk setiap individu, baik di rumah ya maupun di masyarakat gitu. Dan nantinya HIPMI Bekasi juga akan menjadi perpanjangan tangan gitu ya untuk lebih memberikan pengabdian kepada masyarakat, begitu ya Mas Egi? Oh ya tentunya, tapi yang paling penting kan kita harus punya standarisasi dari pemerintah dulu agar kita tidak memberikan kabar hoax kan keluaran gitu. Oh baik, iya. Nah ini Mas Egi, di studio juga ada Dr. Andreas. Ini merupakan penemu metode relaksasi Power of Powerless ya. Jadi healing deep relaxation, di mana kita bisa menyembuhkan dengan keyakinan dan kekuatan diri kita sendiri. Pak Andreas, mungkin ada yang ingin diperbincangkan dengan Mas Egi? Ya, siap. Selamat sore menjelang malam nih Mas Egi ya. Iya, jadi ini ada satu metode memang yang dapat membantu untuk mengatasi dampak daripada wabah COVID-19 ini, yaitu namanya Power of Powerless Healing Deep Relaxation. Ini benar-benar bisa membantu baik secara psikis masyarakat yang cenderung fobia dengan derasnya informasi seputar virus ini. Kemudian ini juga sebenarnya bukan hanya COVID-19, nantinya virus-virus lainnya yang lebih berbahaya dan mematikan pun itu dapat dipastikan. Dengan terapi ini daya tahan atau kekebalan tubuh kita itu akan meningkat. Kurang lebih seperti itunya. Iya. Ada yang ingin ditanyakan Mas Egi mengenai hal ini? Karena ini step-stepnya sebenarnya mudah dilakukan kepada setiap orang dengan menanamkan keyakinan kepada diri sendiri bahwa kita bisa gitu loh, dan imunitas kita akan meningkat kalau kita memang happy gitu ya, kita bersyukur begitu Mas Egi. Ya mungkin teknisnya bagaimana itu untuk jalani metode itu ya? Ya, jadi ini memang ada teknik yang sangat singkat sekali, hanya 7 langkah sebenarnya. Malah bisa dipersingkat lagi gitu ya. Kurang lebihnya pada saat ini, teknik yang pertama adalah saat ini juga kita diminta mulai saat ini, detik ini juga jangan khawatir, jangan takut, serahkan semua hidup dan mati Anda kepada Tuhan Sang Pencipta. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu yang paling penting di sini, diatur pernafasan kita dengan baik. Caranya simpel sekali, bisa langsung dipraktekkan saat ini juga, yaitu tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung, kemudian tahan, lalu buang pelan-pelan melalui mulut sambil tersenyum. Oh, oke. Jadi key-nya adalah kita pernafasan 777 tapi dihembuskannya dengan tersenyum begitu ya. Betul. Jadi ini yang dibilang luar biasa karena memang ada teknik di sini yang dibilang tekniknya adalah gunakan teknik 777. Artinya pada saat kita menarik nafas hitung sampai 7, kemudian tahan nafas hitung sampai 7, dan buang nafas hitung sampai 7. Wah, itu nanti bisa dibuktikan. Dan sudah ada testimoni beberapa kesempatan begitu ya. Betul. Iya. Sakit apa? Dan harus senyum begitu ya. Harus senyum karena dengan senyum kita bisa happy. Ya, insya Allah, amin. Gak apa-apa, yang penting happy. Yang penting happy ya. Baik, Mas Egi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, waktunya di tengah kesibukan yang begitu luar biasa ya. Dan tentunya jangan bosan-bosan untuk menjadi narasumber kami ya di RRI Pro 1. Baik. Ya, salam untuk keluarga, salam untuk Pak Zulkifli Hasan ya, Mas Egi. Ya, selamat sore. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Radityo Egi Pratama, Ketua Dewan Pembina HIPMI Bekasi. Kita lanjutkan nih teknis nih, ya kan tadi udah 777. Jadi kita ambil nafas gitu ya, 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita keluarkan pelan-pelan sambil tersenyum. 1, 2, iya benar, enak loh. 3, 4, 5, 6, 7. Dan itu dilakukan berapa kali? Idealnya 7. Idealnya 7. Tapi kalau boleh, kalau lebih boleh. Kalau lebih baik. Lebih harus
kelipatan 7 nggak? Oh enggak, mau 8, 9 nggak apa-apa. Tapi idealnya itu 7. Jadi badan 7 aja, sehat. lebih nggak usah lebih, nggak usah kurang gitu. Supaya mengingatnya gampang, selalu angka 7, selalu angka 7. Oke. Dan itu dilakukan kapan enaknya nih jamnya? Iya. Ini dapat dilakukan kapan saja. Kapan saja? Nah, para pendengar pun di rumah misalnya yang sedang sakit, itu lebih enak malah kalau lagi sakit. Jadi mereka dalam keadaan tidur, gunakan teknik ini 777 dan nanti rasakan dampaknya yang terasa itu. Berapa kali sehari? Sesering mungkin. Kalau dilakukan 1 kali saja dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, itu badan sudah enak. Oke, ini kita sebentar lagi pada pukul 18.02 ada pengajian menjelang azan maghrib, tapi kita masih ada 3 menit nih. Iya. Nah, saya mau nanya nih, penasaran, ini sudah terbukti belum sih ada testimoninya? Iya. Testimoninya kalau secara video itu banyak sekali. Jadi mulai dari sakit vertigo, kanker. Itu sudah diupload di YouTube? Sebagian. Tapi karena memang belum dikenal, orang belum bisa tahu. Bisa. Nah, yang paling penting adalah nanti pada saat melakukan ini pasrah saja. Pasrahkan saja. Lepaskan semua masalah. Nah, justru disitulah nanti nafas yang masuk pelan-pelan, dikeluarkan pelan-pelan sambil tersenyum. Itu hormon yang namanya endorfin itu benar-benar keluar dari dalam tubuh kita. Iya, tapi tentunya masih akan ada langkah-langkah berikutnya ya. Ada langkah-langkah berikutnya, nanti kita simpan dulu. Boleh. Tapi sejauh mana sih ketika seseorang berhasil dan seseorang nggak berhasil, itu letaknya kuncinya di mana? Yang paling penting adalah dia harus ada kemauan dulu. Ada kemauan. Saya ingin sembuh. Saya ingin sehat. Diikuti oleh keyakinan. Keyakinannya nggak boleh ragu sedikit pun. Jangan, karena pada saat seseorang ragu-ragu tidak 100%. Jadi akhirnya powernya sendiri juga tidak maksimal, karena dia masih ragu gitu dengan powernya sendiri, begitu. Justru disinilah satu rahasia besarnya dari namanya ini adalah power of powerless. Itu adalah kekuatan dari ketidakberdayaan. Jadi kita sudah tidak mengandalkan power kita lagi. Pasrah saja, lepaskan, ikhlaskan, dibantu dengan teknik pernafasan yang baik dan benar, ditambah lagi senyum. Karena hati yang gembira adalah obat dari segala penyakit. Baik, kita sudah 18.01 yang berarti saat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran yang akan diteruskan dengan azan maghrib. Dan pendengar 91,2 FM serta pemirsa RRI Net, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali nanti ya. Tetaplah bersama kami. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore, dan juga terima kasih Anda masih menyaksikan kami melalui RRI Net. Izinkan kami menyapa kembali saudara-saudara kita yang berada di Labuan Banten dan Kepulauan Seribu melalui FM 88,8 MHz. Dan tentunya di studio kami masih bersama Pak Andreas ya dari Power of Powerless, sebuah metode yang benar-benar baru, tetapi sebenarnya sederhana karena kita bisa membangkitkan energi atau kemampuan dari dalam diri selama memang harus yakin, begitu ya Pak Andreas ya? Benar, ya. Begitu. Nah, tadi kan teknisnya kita pertama harus menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan hadir di dalam hidup kita. Kemudian setelah kita ikhlas gitu ya, kemudian kita bersyukur. Dan yang kedua adalah kita menarik nafas 777 begitu ya. 777 tekniknya. Tekniknya ya. Yeah. Ambil nafas 7, dihitung, kemudian ditahan 7, kemudian dikeluarkan sambil tersenyum. Sambil tersenyum. 7 ya. Jadi coba kita praktekin lagi sebelum nanti yang langkah yang kedua begitu ya. Dan kita juga masih akan mencoba menghubungi Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Daphni, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ya, karena kita juga akan bertanya kepada beliau apa sih yang sudah dilakukan terkait, kita akan bersama-sama untuk supaya wabah COVID-19 ini tidak lebih merebak begitu ya.
Baik, kita coba ya, Pak Andreas. Baik. Deg-degan nih jadinya. Oke, Siap. kita tanamkan dulu gitu ya ke benak kita bahwa ya Allah, ya Tuhan kami, hadirlah semuanya, hadir dalam setiap sisi kehidupan kita, begitu ya. Iya. Kemudian tidak ada penolong selain dirimu, dan kami bergantung, kami menyerahkan diri, begitu ya, kita bersyukur semua, begitu ya. Betul. Kemudian baru kita tarik nafas 7 kali, begitu ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita keluarkan sambil tersenyum. Dokter spesialis. Iya. Kemudian kita juga menyiapkan tempat-tempat yang lain. Ibu Wali Kota belakangan sudah meminta juga 6 rumah sakit swasta untuk menjadi rumah sakit rujukan nantinya, dan ini disambut baik oleh rumah sakit. Itu terkait dengan kuratifnya, penanggulangannya. Iya. Tapi preventifnya kita bersama dengan elemen masyarakat, dengan MUI, tadi pagi saya bersama dengan Kapolres Dandim, Ibu Kajar dan sebagainya, itu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk cuci tangan dengan benar, kemudian menjaga lingkungan, jangan bersentuhan, hindari keramaian, kayak gitu Bang Bugi, yang kita lakukan. Iya, dari ini sehari-hari selalu disibukkan sosialisasi seperti itu gitu ya Bang ya? Iya, betul. Kita harus standby setiap saat, dan gugus tugas kita sudah dibentuk, semuanya standby setiap saat, tidak ada hari libur. Iya, ini kan Tangerang Selatan ini kan berdekatan sekali dengan Jakarta, begitu ya. Nah, ini bagaimana mengantisipasinya nih? Selain memang tadi sudah rumah sakit sudah siap, begitu ya, sosialisasi gitu ya. Kemudian ada nggak sih kayak misalnya katakanlah door to door gitu ya, untuk kadang kan kita sudah disosialisasikan tapi mental kita, masyarakat kita masih ada aja yang ada di kerumunan, begitu ya Bang ya, yang masih ke mall, masih ke ini bagaimana nih Bang sebagai seorang ayah dari kita semua nih? Iya, ini memang anak-anaknya kan badung-badung nih, bagaimana? Ya memang itu yang kita berharap masyarakat memberikan partisipasi penuh ya, hindari keramaian. Sosialisasi himbauan hindari keramaian itu sudah sejak awal. Tapi ya memang jangan bosan, kami pemerintah kota tidak boleh berhenti untuk menghimbau masyarakat. Ya kita harapkan sih segera tertanggulangi lah, kira-kira begitu Bang. Tapi perlu nggak sih tindakan tegas Bang ketika memang sudah berkali-kali dihimbau, berkali-kali disosialisasikan, berkali-kali juga mungkin sudah ada pendekatan, tetapi karena kan memang kadang-kadang kita mungkin di kitanya karena staminanya kuat, kitanya simptomnya tidak terlalu terlihat, tetapi ketika nanti kita jadi carrier, kemudian kita menularkan kepada keluarga, orang-orang terdekat, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, itu malah kasihan mereka begitu ya, yang mempunyai imunitas yang lebih lemah mungkin dari kita. Nah, ini apakah perlu tindakan tegas nih Bang? Ya, memang selama ini seperti misalnya Satpol PP sudah berkeliling ke tempat-tempat untuk memberikan pengertian. Pelajar kan sudah kita liburkan, tetapi kalau masih ada yang misalnya berkeliaran dan sebagainya, ya kita himbau mereka. Sampai saat ini kita masih sifatnya, walaupun Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian teman-teman camat, kalau sifatnya masih seperti himbauan. Tapi belum bertindak lebih represif begitu ya Bang ya? Antara ini misalnya seperti kepada tempat-tempat hiburan kan sudah kita minta tutup sejak beberapa hari yang lalu Bang. Kalau masih ada yang bandel, ini memang penegakan peraturan daerah. Tempat-tempat hiburan kayak begitu kita tegakkan aturannya seperti itu di peraturan daerah. Kita kan sudah ada. Iya. Nah ini Bang, sebagai ayahnya anak-anak nih semua nih ya, ketika ini kan semuanya kan work from home, kemudian learning e-learning ya, atau long distance learning begitu ya. Kalau mahasiswanya dan pelajar nih membutuhkan kuota yang begitu besar nih Bang. Nah ini sementara mereka kadang-kadang kekurangan begitu ya, dan itu kan mahal ya. Akhirnya mereka mencari tempat-tempat yang wifi-nya gratis.
Nah, ketika wifi-nya gratis juga berkerumun juga, banyak masa juga. Nah, ini bagaimana solusinya nih sebagai ayahnya anak-anak nih, Bang? Nah, memang dilema-dilema pasti terjadi lah di tengah-tengah masyarakat ya. Iya. Termasuk seperti hal-hal tadi. Sementara ini sih kita yang utama menghindari tempat keramaian, hindari kerumunan massa. Iya. Dan kemudian dalam kaitan dengan work from home, belajar learning from home dan seterusnya, ya memang kita sementara ini sih ditanggulangi secara pribadi masing-masing, Mbak. Ini karena begini, karena kami harus men-setting ulang anggaran pendapatan dan belanja daerah, Bang, yang sudah ditetapkan sejak Desember kemarin. Itu kan, jadi kami sekarang ini sedang men-setting ulang APBD bersama-sama dengan teman-teman dinas dan diketahui oleh Dewan. Ya kalau nanti diperlukan ada subsidi untuk kuota internet kayak begitu ke masing-masing, tidak mustahil kita lakukan kalau itu sepanjang diperlukan oleh masyarakat Tangerang Selatan, kira-kira begitu, Bang. Dan saat ini kan baru Telkomsel yang masih berupaya untuk memberikan kuota gratis begitu ya. Apakah mungkin agak sedikit gimana gitu caranya ke provider yang lain begitu, Bang? Iya, memang betul. Kami sudah tugaskan ke Dinas Kominfo kita gitu ya untuk membangun komunikasi dengan provider-provider yang ada, apa yang bisa mereka bantu. Paling tidak kami minta CSR-nya deh untuk nanti dikonversi menjadi misalnya hitungan pulsa untuk para pelajar kita. Misalnya seperti itu, Bang. Memang sedang kita lakukan, ikhtiar itu sedang kita lakukan, Bang. Iya, demikian. Dan ini kan ada rencana juga akan diundur nih ya sampai 29 Mei ya kalau nggak salah. Mei, iya betul. Nah ini banyak juga ya pihak-pihak yang juga agak khawatir dengan seperti ekonomi dan lain sebagainya ya, bagaimana mereka memanage kekuatan mereka begitu. Nah ini kalau menurut Bang Ben, ini bagaimana nih kalau kita diundur sampai Mei 29, meskipun pastinya kan ini untuk untuk keamanan juga dan untuk stabilitas nasional kita juga ya. Iya betul. Jadi pertimbangan utama adalah sekarang keselamatan warga dari ancaman wabah virus ini ya. Iya. Kalau itu diperlukan untuk seperti yang sudah diputuskan oleh Kepala Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo, kita ikuti itu. Tetapi sekarang di daerah kami menyesuaikan ketentuan mengenai libur sekolah sampai dengan akhir bulan Maret ini, itu dulu kita itu kan selama 2 minggu. Iya. Nah, itu dulu kita laksanakan sambil kita kan terus evaluasi setiap hari, setiap pekan kita evaluasi situasi, Pak, seperti itu. Jadi kalau menurut Bang Ben nih, karena kan sekarang juga sudah di setting ulang seperti demikian. Karena dengan anggaran itu kan instrumen pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Antara ini seperti itu, Bang. Memang kita mencermati setiap hari, kita cermati setiap hari. Iya. Seperti demikian. Baik. Bang Ben, ini di studio juga ada Pak Andreas, Dr. Andreas yang merupakan penemu metode deep relaxation, power of powerless, begitu ya, di mana kita bisa sebenarnya membangkitkan keyakinan diri kita, kemudian menyembuhkan diri kita sendiri dan meningkatkan imunitas. Ini sangat efektif untuk tentunya menghambat terjangkitnya wabah COVID-19 ini lebih merebak begitu. Pak Andreas, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Bapak Wakil Wali Kota? Iya, selamat malam Bang Ben. Selamat malam. Wah, ini saya tidak mengira bisa komunikasi dengan Bapak. Saya juga di Tangsel tinggalnya. Oh, siap. Iya. Nah, baik, tadi yang telah disampaikan oleh Pak Bugi bahwa ini ada satu teknik untuk menghindari atau menghadapi wabah ini, yaitu namanya power of powerless healing deep relaxation. Jadi penyembuhan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi apa yang bisa dibantu dengan adanya metode ini? Secara psikologis itu masyarakat yang cenderung fobia dengan derasnya informasi seputar virus corona atau COVID-19 ini bisa diminimalkan
Bahkan dapat dipastikan dengan terapi ini daya tahan tubuh, kekebalan tubuh ini akan meningkat secara drastis. Dan ini tentunya kalau nanti mereka yang sudah terjangkit, ini dapat disembuhkan dengan sangat cepat. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, teknik penyembuhannya pun sangat sederhana sekali. Semudah kita bernafas. Nah, ada 7 langkah penyembuhan ini, langkah-langkahnya, tetapi paling dominan adalah pada saat kita bernafas, itu nanti kita benar-benar menghitung pada saat kita tarik nafas dari hidung pelan-pelan, hitung sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan buang perlahan-lahan dari mulut sambil tersenyum. Jadi harus senyum, Bang. Karena senyum itu katanya source of happiness. Jadi dengan kita bahagia, imunitas kita akan meningkat, begitu ya Pak Andreas ya? Ya, betul, betul. Dan terus kita juga bisa mendengarkan kayak alunan suara gemericik air dan lain sebagainya. Sebagai tambahan untuk relaksasi. Dan itu terbukti sudah bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti kanker dan lain sebagainya. Kanker, jantung, dan sebagainya. Iya, baik. Pak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang kami cintai, Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dafni, di penghujung perbincangan kami ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 91,2 FM atau pemirsa RRI Net. Silakan Bang Ben. Iya, memang sekarang ini masyarakat itu yang sakit bukan fisiknya aja, Pak Andreas, Pak Bang Rugi. Jadi pikirannya, perasaannya, batinnya, semua juga menderita. Saya pikir kalau itu bisa membantu masyarakat untuk menemukan dirinya sendiri, dirinya kembali, apalagi sampai menyembuhkan, itu sangat bermanfaat. Dan kapan-kapan mungkin bisa diperkenalkan di lingkungan Pemda Tangerang Selatan, begitu, Pak Andres. Saya bagus, Pak. Luar biasa. Saya sangat senang nih. Jadi intinya nanti mungkin Bapak bisa kumpulkan, kita minta semacam di aula saja, itu akan diberikan tekniknya bahkan kepada masyarakat. Masyarakat nanti dipisahkan, yang masih sehat tapi nanti daya tahannya agar lebih kuat lagi, sama yang sudah misalnya kena flu, gejala batuk dan lain-lain. Nah, nanti kita buktikan, malah nanti mereka akan dilatih cara bernafas yang baik dan benar, cara melepaskan kekuatan itu seperti apa, yaitu dengan teknik healing deep relaxation. Iya, ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Wakil Wali Kota? Terima kasih Bang Bugi ya, penyebar luasan informasi ini penting bagi masyarakat khususnya di Tangerang Selatan untuk membuat suasana sangat kondusif sambil kita terus berusaha untuk mengendalikan penyebaran virus ini. Terima kasih Bang Bugi, terima kasih Pak. Terima kasih Bang Ben. Ya, salam keluarga tercinta, selamat berpekan. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Ben. Iya, demikianlah bincang-bincang kami dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Benyamin Dafni, yang juga sekaligus menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini ya untuk RRI Net. Tetapi nanti setelah kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita, tentunya kita akan kembali di 91,2 FM. Dan ada 1 menit untuk menutup jumpa kita, Pak Andreas, silakan. Ya, terima kasih. Baik, ini yang disampaikan saja mungkin lebih kepada teknik penyembuhannya atau pencegahan lah, boleh dibilang seperti itu. Jadi saat ini juga ya dimanapun Anda berada, pendengar ya, itu diminta mulai saat ini jangan khawatir. Jangan takut, serahkan semua hidup dan mati Anda, lalu dibantu lagi dengan teknik pernafasan dengan baik, dengan metode 777, yaitu tarik nafas pelan-pelan melalui hidung, hitung sampai 7, tahan sampai 7, lalu buang pelan-pelan melalui mulut sambil tersenyum, juga dihitung sampai 7. Iya, saya suka sekali loh dengan yang statement terakhir, sambil tersenyum. Karena tersenyum. Happiness is health sources, begitu ya. Benar. Baiklah, pendengar 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta dan juga pemirsa RRI Net, selesai sudah bincang-bincang kami dan juga untuk Lintas Jakarta Sore di RRI Net. Tentunya kami berharap semua yang kami informasikan dapat bermanfaat, dan jangan kemana-mana, tetaplah di 91,2 FM karena nanti setelah kita mengikuti Warta Berita dari Pro 3, tentunya kami akan mempersembahkan banyak lagu-lagu menarik, khususnya juga untuk para dokter dan perawat ya, juga para tenaga medis yang sekarang berada di garda paling depan, yang benar-benar menanggung resiko yang besar untuk
mengantisipasi untuk memberhentikan, memperlambat semua wabah COVID-19 ini agar tidak lebih merebak. Dan sekali lagi kami memberikan apresiasi yang sangat mendalam. Terima kasih kepada para Bapak dokter, Ibu dokter, kepada para perawat, tenaga medis, dan tentunya orang-orang yang berada di garda paling depan. Saya Bugi Satrio, pamit undur diri di RRI Net. Selamat sore dan sampai jumpa. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.